Tentunya ketika kita menyikapi para pelaku dosa itu yang pertama yang kita harus benci itu dosanya. Orangnya tetap berhak mendapatkan rahmat dari apa yang kita harapkan, yaitu kebaikan. Setiap muslim itu ketika melihat dosa saudaranya itu harus sebagaimana dokter ketika melihat penyakit pasiennya. Dokter itu kalau mendapati satu pasien itu sakit, yang dibenci oleh dokter itu penyakit pada pasien itu. Pasiennya justru enggak. Pasiennya malah diajak bicara, diberikan motivasi, diberikan booster supaya dia kuat menghadapi penyakit yang dia derita. Maka seharusnya kita pun sama. Seharusnya kita melihat kepada para pendosa itu sebagaimana dokter ketika melihat pasien dengan penyakitnya. Bedakan antara pasien dengan penyakitnya. Bedakan antara dosanya dengan orangnya. Yang kita benci dosanya. Orangnya tetap berhak untuk mendapatkan rahmat dari doa-doa kita. Semoga dia mendapatkan kebaikan. Doakan walaupun memang gondok betul di hati. Doakan walaupun terkadang kita itu sesak dada kita ngelihat orang-orang semacam itu. Tapi bisa jadi orang-orang semacam itu tetap melakukan dosa karena kita tidak pernah melibatkan mereka dalam doa-doa kita. Bisa jadi. Itu yang pertama. Yang kita lakukan yang kedua tentunya harus mengingkari dosa yang dilakukan. Ya, tidak boleh menerima, tidak boleh membiasakan dosa itu terjadi dan berkata memang kondisinya kayak gini ya sudah biasalah dosa kayak gitu. Membiarkan dan meridhoi dosa itu berakibat sama dosanya dengan dosa orang yang melakukan. Saya ambilkan sebuah dalil. Istrinya Nabi Lut itu tidak homo. Tapi kenapa istrinya Nabi Lut disertakan dalam adab yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Lut? Karena dosanya istri Nabi Lut itu satu. Dia tidak membenci dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut ketika kaumnya Nabi Lut itu melakukan homebring, melakukan homo. Dia tidak membenci perbuatan itu, bahkan justru memberitahu tentang tamu-tamu yang tampan yang mendatangi suaminya, yaitu adalah Lut. Meridhoi dosa itu menjadikan istrinya Nabi Lut ditimpakan dosa yang sama, adab yang sama dengan para pelakunya. Makanya kita yang kedua itu harus membencinya dosa itu, mengingkarinya. Tidak boleh kemudian menganggap itu hal yang lumrah biasa zaman hari ini. Tidak boleh. Karena itu merupakan perkara yang harus kita miliki. Pengingkaran terhadap dosa itu bagian dari sebuah keberkahan. Yang ketiga tentunya kita harus berusaha mengingatkan. Nah, mengingatkan kan tidak langsung kepada personalnya. Mengingatkan itu dengan cara kita bersinergi dalam dakwah. Harus ikut kafilah-kafilah dakwah dari para ustadz atau grup-grup yang kemudian menyiapkan kebaikan. Bukan untuk acara sombong-sombongan. Dakwah itu bukan sombong. Kalau dakwah itu disebut sombong, orang yang mereka memperlihatkan kemaksiatan itu kesombongan di atas kesombongan. Orang yang melakukan kemaksiatan pun banyak yang mempropagandakan kemaksiatannya kan. Dan bukankah jalan ke surga itu lebih layak untuk kemudian kita suarakan? Kita harus ikut membuat tulisan-tulisan yang lembut supaya mengingatkan hati dengan cara yang baik. Karena apa? Dakwah itu menyampaikan kalimat Allah harus dengan metode yang terbaik, cara yang terbaik, karena yang menjadi objek dari tulisan dan omongan kita itu adalah hati manusia yang dia bisa merespon kelembutan dan kebaikan. Ya, ikutlah serta dalam kafilah dakwah. Datangi ustaz, datangi masjid, apa yang bisa kita bantu. Mungkin yang kita lakukan tidak langsung berhadapan face to face, head to head dengan orang yang sedang melakukan dosa itu. Tapi apa yang kita lakukan ketika datang ke masjid, ketika kita nyebar tulisan, ketika kita membantu seorang ustadz, itu sebenarnya ujungnya itu adalah bagaimana kita melawan orang-orang yang melakukan dosa supaya dosa itu ditinggalkan dan tidak lagi dikerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Mengingatkan dosa orang itu tidak harus selalu head to head dengan pelakunya. Kadang-kadang kita dari sisi yang lainnya, tapi ujung dari apa yang kita kerjakan itu sebenarnya ujungnya nanti adalah bagaimana meredam dosa itu supaya tidak melebar dan tidak meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.